ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang PUB, di mana PUB itu selalu diteskan baik kalian berada di jenjang SD, SMA, SD, SMP, SMA, kuliah maupun tes kerja, CPNS. Jadi kalian harus menguasai PUB ini ya. Nah, PUB itu macam-macam ya. Ada yang mengenal kata baku dan tidak baku, ada ejaan dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja. PUB itu pertama yaitu kata-kata atau kalimat itu harus logis. Bagi yang membawa telepon, oke, perhatikan. Bagi yang membawa telepon, genggam harap dimatikan. Meskipun kalimat di atas sangat komunikatif, kalimat tersebut bukanlah kalimat baku karena kurang logis dengan menyuruh mematikan orang yang membawa handphone. Bagaimana perbaikan kalimat tersebut? Bagi yang membawa telepon genggam harap mematikan telepon genggamnya. Bagi yang membawa telepon genggam harap mematikan telepon genggamnya. Di sini yang kalimat yang pertama lucu ya. Bagi yang membawa telepon genggam harap dimatikan. Apanya yang dimatikan, ya kan? Kalau dimatikan sudah jelas kata-kata itu nggak sesuai EYD ya, nggak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang benar yaitu mematikan, di mana mematikan adalah kata kerja atau kata perintah. Oke, ini dipahami ya. Ini ada 42 slide teman-teman, insya Allah ya. Karena biasanya juga ada yang kosong. Oke, kemudian hemat nggak boros kata-kata. Kalimat dikatakan baku apabila tidak terdapat pemborosan kata di dalamnya. Nah, para mahasiswa saling dorong-mendorong untuk memasuki kelas. Kalimat di atas mengandung pemborosan kata karena terdapat kata saling dan dorong-mendorong. Lucu ya, kalau sudah dorong-mendorong itu artinya kan saling ya. Kalimat tersebut akan menjadi efektif apabila diubah menjadi para mahasiswa saling dorong untuk memasuki kelas. Perhatikan, di sini ada kata dorong-mendorong. Namanya saja dorong-mendorong itu sudah berarti saling ya. Sementara di depannya itu sudah ada kata saling. Jadi kita harus memilih satu di antara ini, dan yang kita pilih adalah kata dasarnya ya. Yang kita pilih adalah kata dasarnya. Bisa dipahami ya. Yang benar adalah para mahasiswa saling dorong untuk memasuki kelas. Kemudian kalimat itu juga harus padu. Hubungan antar unsur kalimat dalam kalimat baku harus sesuai agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Nah, jadi jangan sampai salah tafsir ya teman-teman. Contoh dari data yang didapat menunjukkan bahwa kenaikan BBM itu cukup menyulitkan rakyat kecil. Kalimat di atas bukanlah kalimat baku karena tidak memiliki unsur subjek. Perbaikan kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Kenaikan harga BBM cukup menyulitkan rakyat, atau kenaikan harga BBM cukup menyulitkan rakyat. Sorry, ini kedobelan ya. Kesalahannya di mana? BBM itu cukup menyulitkan rakyat. Loh, kok lucu? BBM itu cukup menyulitkan rakyat. Kalau BBM itu kan nama barang ya. Kenaikan harga BBM cukup menyulitkan rakyat. Nah, wah kamu memang hebat, Ndra. Nah, kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah, nah, kuncinya yaitu C, tanda seru pada kata wah salah karena seharusnya diganti dengan tanda koma. Jadi yang benar yaitu C. Wah, tanda seru pada kata wah salah karena seharusnya diganti dengan tanda koma. Jadi gini, wah kau memang hebat, Ndra, gitu ya. Kan tanda serunya itu sudah di belakang sini loh. Nah, wah koma ini nggak perlu.
Yang ininya nggak perlu, intinya gitu ya. Ini nggak perlu ini. Nah, nggak perlu tapi diganti dengan koma. Kemudian tanda serunya itu ada di sini. Paham ya? Insya Allah. Ayahku bernama Seto Martono S.Pd, sarjana pendidikan. Beliau adalah seorang guru. Beliau lahir di Pekanbaru 2 Februari 1979. Sekarang beliau tinggal di Jalan Makassar nomor 3 Pekanbaru. Kesalahan penggunaan tanda baca tersebut adalah, kunci jawabannya yaitu D. Kalimat keempat mengandung tanda baca yang salah, yakni penggunaan tanda kurung. Jadi ini harusnya nggak pakai tanda kurung, langsung Pekanbaru gitu aja. Di Jalan Makassar nomor 3 Pekanbaru, jadi nggak pakai kurung. Jadi kayak teliti gitu. Ibu membeli buah-buahan seperti apel, melon, dan jeruk. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah, jawabannya yaitu B. Tanda titik 2 setelah kata seperti. Nah, setelah kata seperti tidak perlu menggunakan tanda titik 2. Jadi ini dihapus teman-teman. Seperti apel, melon, dan jeruk gitu ya. Oke, kesalahan penggunaan tanda baca terdapat dalam kalimat. Coba, sorry ini geser nih ya. Karena ini kuncinya D, berarti yang A, B, C kita simak. Namun, perhatikan. Namun, mereka selalu semangat dalam menghadapi rintangan titik itu benar. Dia ingin makan, Dia ingin makan, tetapi gusinya sakit, titik, benar. Tutuplah pintu itu, tanda seru, benar. Yang salah gimana? Wah, dia memang sangat hebat, keliru ya. Di sini wah, kemudian di sini tanda subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ini kok gini ya? Sebentar, ini kurang. Ini obeng geser gitu loh teman-teman. Nah, teman-teman ini harusnya kena wah, baru di sini tanda seru. Perbaikannya seperti itu ya, teman-teman. Harga telur ayam sedang naik. Sekarang harganya mencapai 28.000 per kilo. Sementara itu, harga kebutuhan pokok lainnya justru harganya turun. Cabai, gula, dan beras adalah contoh barang kebutuhan pokok yang turun harganya. Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat di atas adalah, yaitu kalimat B, yaitu pilihan B, kalimat kedua. Penggunaan tanda baca terdapat di kalimat 2, yakni penulisan nominal rupiah. Penulisan yang benar adalah Rp 28.000. Jadi ini penulisan yang benar ya teman-teman. Gini ya, Rp 28.00 itu yang benar. Kalau ini sih salah ya teman-teman, walaupun sekarang itu masih banyak yang pakai di dinas-dinas itu masih dipakai ini, tapi sebenarnya itu salah. Jadi kalau kalian tes pakai yang ini ya, yang benar itu yang ini. Oke, kita lanjut. Yang terhormat titik 2 Dr. Drs titik Sabtono, S.Pd. Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat di atas adalah, untuk jawabannya yaitu A, yaitu Dr. Drs titik Sabtono, S.Pd. Jadi kesalahannya di mana? Kesalahannya tuh di sini teman-teman. Ini harusnya ada titiknya, tik gitu ya. Kita lanjut. Puisi bulan terdapat di dalam kumpulan puisi pada malam. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah, jawabannya yaitu B, tanda petik 2 yang mengapit pada malam. Judul puisi hanya ditulis miring tanpa tanda petik.
Jadi gini ya teman-teman, kumpulan puisi ini nggak dipakai, sorry. Itu nggak pakai tanda kutip, tapi langsung gini, pada malam, miring gini, tanpa tanda petik. Penulisan judul itu ditulis miring tanpa tanda petik. Nomor surat itu bukan seperti yang ditulis sebelumnya, melainkan ini 004-SDN 01-9 garis datar 2019. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah, kunci jawabannya yaitu C. Tanda hubung seharusnya diganti garis miring. Jadi ini harusnya garis miring, teman. Salah lagi. Jadi ini seharusnya tanda miring gini. Nah, garing 2019. Mudah ya? Mudah, tapi kalau pas kita lengah ya gak dapat poin, gak dapat skor, gak dapat nilai bagus gitu ya. Aku tidak tahu mengenai masalah itu. Perhatikan kutip pembuka, aku tidak tahu mengenai masalah itu, kutip penutup katanya. Namun, aku tahu sebenarnya ia sedang berbohong, titik. Mungkin dia terpaksa menutupi masalah itu, karena ingin membela saudaranya, titik. Meskipun demikian, sebenarnya ia tidak perlu berbohong kepadaku. Nah, kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat di atas yaitu kalimat C. Pilihannya yaitu C. Kalimat ketiga tidak perlu menggunakan tanda koma. Kalimat ketiga ngitungnya gimana teman-teman? Ini titik 1, ini titik 2. Berarti kalimat ketiga itu mungkin dia terpaksa menutupi masalahnya itu, karena ia ingin membela saudaranya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu koma, langsungan ya, nggak perlu koma. Itu ya teman-teman. Nanti di-play lagi kalau nggak paham ya. Tapi aku rasa ini nonton satu kali paham. Saya rasa nonton satu kali paham ini. Yang merupakan wilayah militer Jepang di Indonesia. Ini keliru nih. Langsung. Kalau nama buah itu nggak perlu huruf besar ya, jadi cukup kecil aja. Pulau Jawa. Nah, karena Jawa ini adalah nama provinsi, maka diperlukan huruf besar. Oke. Kemudian gadis Sunda. Gadis itu kan gadis itu nggak perlu huruf besar, tapi karena Sunda ini melambangkan asal daerah, maka kita harus menulisnya dengan huruf besar. Jadi jawabannya yang benar yaitu A. Jika diikuti nama tempat, istilah geografi wajib menggunakan huruf besar, kecuali jika istilah geografi menunjukkan jenis, maka harus huruf kecil. Sedangkan istilah geografi yang menunjukkan suku bangsa, maka nama tempat saja yang huruf besar. Jadi kayak gadis Sunda, gadisnya kecil, Sundanya besar. Nah, ini ada kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Ini ya. Demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Itu kalimat tidak efektif. Terlalu boros kata-kata ya. Kalimat efektifnya gimana teman-teman? Demi anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian, titik gitu ya. Ini ada titiknya. Kemudian ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Kalimat efektifnya ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Jadi kalau sudah macam-macam itu sudah pasti banyak ya. Jadi nggak perlu kata banyak lagi. Ini sudah menunjukkan banyak. Ya. Sehingga kita kalau ini dihilangkan jadi tinggal ini aja. Saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Kalimat efektifnya, saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan.
Saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Budi adalah anak paling terpintar di kelasnya. Budi adalah anak paling pintar di kelasnya. Kalau sudah terpintar, itu artinya sudah ada kata paling ya. Ini artinya paling pintar. Kalau di sini sudah kata paling dan kata paling kita gunakan lagi, maka kita perlu menggunakan kata dasarnya saja. Terpintar, kata dasarnya yaitu pintar. Kalimat tidak efektif. Ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Kalimat efektifnya ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Oh, ini sudah tadi ya. Tadi aku pisah-pisah. Kalimat tidak efektif. Taufik adalah merupakan salah satu atlet berprestasi. Kalimat efektifnya, Taufik adalah salah satu atlet berprestasi. Kalimat tidak efektifnya gimana teman-teman? Walau masih pagi. Kalimat efektifnya tadi Taufik adalah salah satu atlet berprestasi. Kemudian ada kalimat tidak efektif lagi. Walau masih pagi, tapi Pak Joko sudah beraktivitas. Nah, di sini ada koma, ada kata tapi. Walau masih pagi, koma, Pak Joko sudah beraktivitas. Jadi nggak perlu kata tapi. Kemudian kalimat tidak efektif. Minggu kemarin banyak para pegawai yang melakukan demonstrasi. Kalimat efektif. Minggu kemarin, koma, banyak pegawai yang melakukan demonstrasi. Di sini harus ada kata koma ya, ada jeda. Minggu kemarin, koma, banyak pegawai yang melakukan demonstrasi. Titik. Kalimat tidak efektif. Anggi pergi ke pasar dan Anggi membeli sayur. Kalimat efektifnya, Anggi pergi ke pasar dan membeli sayur. Jadi kata Angginya satu saja. Kalimat tidak efektif. Karena sudah malam, maka Aldi pulang ke rumah. Kalimat efektif. Karena sudah malam, Aldi pulang ke rumah. Kalimat tidak efektif. Semua orang di desa itu banyak berpotensi sebagai petani. Kalimat efektif. Orang-orang di desa itu banyak berprofesi sebagai petani. Perhatikan di sini pemborosan katanya di mana, teman-teman? Ini suka geser gitu loh, teman-teman. Nah, kalau semua, perhatikan, kalau orang-orang itu sudah pasti banyak orang. Kalau kata semua dihilangkan, maka yang ada adalah orang-orang ya. Orang-orang di desa itu banyak berprofesi sebagai petani. Kemudian, karena harga terus melambung tinggi, maka rakyat menderita kelaparan. Kalimat efektif. Karena harga terus melambung tinggi, rakyat menderita kelaparan. Kalimat tidak efektif. Mengetahui nilainya bagus, Intan dibuat senang. Kalimat efektifnya, mengetahui nilainya bagus membuat Intan senang. Nah, kata dibuat ini janggal ya. Mengetahui nilainya bagus membuat Intan senang. Jadi perlu kata kerja. Bagus pergi ke pasar untuk membeli buah jeruk. Kalimat efektifnya, Bagus pergi ke pasar untuk membeli jeruk. Jadi nggak perlu kata buah. Ya, nggak perlu kata buah. Allahu Akbar. Ya mesti gini teman-teman. Nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kalian tambah pengetahuannya tambah. Bagus ke pasar untuk membeli jeruk. Kalimat tidak efektif. Para wanita perlu hati-hati jika melewati lorong. Nah, ini lorong sempit, ini harus hati-hati, apalagi lorong gelap. Para wanita perlu berhati-hati jika melewati lorong.
Nah, ini termasuk soal hot ini. Awalnya hati-hati, kalimat yang benarnya berhati-hati. Kalimat tidak efektif. Dengan penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Kalimat efektifnya, penelitian ini akan memberi banyak manfaat bagi warga. Nah, gimana teman-teman? Ini maksudnya gimana nih? Ayo kita pahami. Dengan penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Ternyata ada kata dengannya yang dihilangkan ya teman-teman. Kemudian kalimat tidak efektif adalah merupakan tugas peneliti untuk menganalisis dan menyajikan hasil analisis data. Kalimat efektifnya, tugas peneliti adalah menganalisis dan menyajikan hasil analisis data. Ini langsung adalah merupakan tugas peneliti adalah. Ini pasti salah ya. Kalimat tidak efektif, pada siang hari cuacanya sangat panas. Kalimat efektifnya siang hari cuacanya sangat panas, berarti nggak perlu kata pada. Karena nilainya bagus, maka Elsa mendapatkan hadiah dari ibunya. Kalimat efektifnya, karena nilai bagus, Elsa mendapatkan hadiah dari ibunya. Kalimat tidak efektif. Film itu Febri sudah menonton sampai selesai. Kalimat efektifnya, film itu sudah Febri tonton sampai selesai. Ini kebalik ya teman-teman. Nah, ini Febri sudah sama sudah Febri ya teman-teman. Kalimat tidak efektif, pernyataan ini harus dijawab oleh Ratna. Kalimat efektifnya, pernyataan itu harus dijawab Ratna. Kalimat tidak efektif, kenapa kepada pembicara waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada pembicara waktu dan tempat dipersilahkan. Kalimat efektifnya, kepada pembicara waktu dan tempat disediakan. Oke, yang berikutnya kalian baca sendiri ya. Nah, teman-teman, aku pikir masih banyak, ternyata sudah sampai di sini. Oke, sampai di sini video Nice and Energy Channel tentang PUB. Semoga bermanfaat dan pasti bermanfaat. Semua video dari Nice itu sudah pasti bermanfaat ya. Mohon dukungannya agar Nice semangat buat videonya, untuk tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kalian mendapat berkah dari share. Semoga kalian lulus ujian. Semoga kalian sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sekian. Thanks so much for watching. Terima kasih telah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.